Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semua sehat-sehat. Hari ini kita akan belajar matematika. Mari kita bersama memulai kegiatan kita pagi ini dengan berdoa. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, adik-adik kelas 7 sekalian. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pecahan. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang bilangan bulat. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pecahan. Bisa nanti dibuka di Classroom, kode depannya per 2. Ini artinya pertemuan kedua. Jadi adik-adik sekalian, pertama isi dulu absen. Ya, jadi ada absen yang dikirim di sini. Seperti ini kira-kira bentuk absennya. Silahkan diisi absennya dulu. Hari, tanggal, nama lengkap, kelas, materi yang akan dipelajari hari ini. Nanti isi ini dengan pecahan. Kemudian isi juga ini hadir, kemudian sakit, izin. Kalau hadir ya isi dengan hadir, seperti itu. Setelah itu baru adik-adik sekalian kita bahas materinya ya. Sebentar, di materi ini sudah diuploadkan buku Erlangga bagi yang tidak punya buku Erlangga, sehingga bisa tetap membaca meskipun tidak ada buku. Nah, nanti kemudian setelah itu mungkin dilampirkan dengan video ini di bagian materi itu. Setelah itu kita mengerjakan tugas seperti biasa di foto ya. Nah, ini tugasnya. Nah, untuk hari ini tugas ini menggambarkan apa yang akan kita pelajari hari ini ya. Jadi ada mulai dari mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa dan seterusnya. Nah, sebelum itu di sini saya akan menjelaskan ke kalian dulu tentang pecahan itu sendiri ya. Jadi yang kita pelajari ini pecahan. Bisa dibaca di sini Erlangga ya, di buku Erlangganya. Istilah pecahan dituliskan dalam bentuk seperti ini, misalnya 1/2. Nah, bagian atas ini disebut dengan pembilang dan bagian bawah disebut dengan penyebut. Nah, jadi biasanya kita dalam sehari-hari sering bilang, ini ada kue, setengahnya dong untuk saya, atau 1/2-nya dong untuk saya, atau 1/4-nya dong untuk saya. Ya, itu contoh penggunaan pecahan. Jadi 1/2 artinya satu bagian dipotong 2 sama besar. Jadi ada penjelasannya juga di buku Erlangga di sini ya. Nah, jadi ada di atas namanya pembilang, yang bawah namanya penyebut. Selain bentuk ini namanya bentuk pecahan biasa. Saya singkat patch saja ya, patch. Pecahan biasa. Nah, ada juga bentuk-bentuk lain pecahan, misalnya seperti ini. 3/2. Nah, ini ada gabungan antara bilangan asli dengan pecahan biasa. Ini artinya 3 tambah 1/2 disingkat 3/2. Ini disebut dengan pecahan campuran. Kemudian ada juga yang biasanya bentuk koma-koma. Mungkin kalian pernah dengar 1,5, kemudian 3,2 dan seterusnya. Ini disebut dengan pecahan desimal atau biasa disingkat saja desimal. Nah, kemudian ada juga yang bentuk persen, misalnya 100%, 20%. Kalau ke mall mungkin sering lihat diskon 10%, diskon 25%. Biasanya kalau di mall makin tinggi diskonnya, makin banyak terjadi keributan antara ibu-ibu memperebutkan ya. Jadi ini disebut dengan persen. Jadi inilah 4 macam model yang akan kita pelajari hari ini. Langsung saja, mungkin kita masuk di bagaimana dulu yang pertama untuk mengubah bentuk-bentuknya. Di tugas nomor 1 ini ada
ubahlah pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran. Nah, di situ ada contoh-contoh ya. Nah, kita coba mungkin yang modelnya lain ya, nomor 1. Kita mau ubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Nah, tidak mungkin saya kasih 7/2 ya, saya kasih angka yang lain, misalnya 5/2. Hampir sama sih ya. Bagaimana mengubah 5/2 ke bentuk campuran? Campuran itu tadi titik-titik, kemudian titik-titik per titik-titik. Nah, ini namanya pecahan campuran. Ada berbagai cara, boleh kalau yang biasanya dipakai orang yang biasa seperti ini. Kalau belum lancar, menggunakan pembagian bersusun. 5/2, 2, 2 kali 2, 4, dikurangkan 5 kurang 4, 1. 1/2 sudah tidak bisa, jadi inilah hasilnya. 2 ini ditulis di depan, lalu 1 sisanya ini ditulis di atas, lalu pembaginya ditulis di bawah. Jadi 2/2. Mungkin contoh lain misalnya contoh saja 9/4. Nah, 9 dibagi 4. 9 bagi 4, 2. 2 kali 4, 8. Dikurangkan 1 ya, sisanya 1. Jadi 2, 1/4. Ya, saya rasa ini kalian akan bisa untuk mengerjakan tugas nomor 1 kalau sudah lancar. Oke. Lanjut di model yang kedua. Di sini mengubah ke persen. Apa sih itu persen ya? Kita berkenalan dulu dengan persen. Persen itu artinya per 100. Nah, jadi simpelnya, misalnya diberi contoh ya, misalnya 1/2. Ini mau diubah ke persen, berarti 1/2 ini harus berubah menjadi per 100. Seperti itu kira-kira. Nah, kan persen artinya per 100. Bagaimana cara mengubah 1/2 menjadi berapa per 100? Kita lihat ini penyebutnya yang bawahnya ini. Ternyata 2 untuk mendapatkan nilai 100 ini dikali 50 ya. 2 kali 50, 100. Jadi yang atas juga secara adil kita kali 50. Jadi dapatlah 50 per 100. Per 100 artinya persen, maka 50%. Selesai. Ini untuk mengubahnya salah satu cara. Cara lainnya, boleh 1/2 kita kalikan langsung 100%. Jadi 100 kali 1, jadi 100, terus per 2 persen. 100 bagi 2 itu 50%. Nah, ini salah satu cara lagi. Ya, jadi mudah ya. Nomor 2 gampang. Sekarang lanjut ke nomor 3. Kita lihat mengubah ke desimal. Oh, desimal ini yang agak berbeda sedikit. Misalnya 7/8. 7 bagi 8. Seperti ini cara menulisnya ya, 7/8. Ya, ini sebenarnya kalau sudah lancar bisa tanpa seperti ini, namun kita latihan. Apakah 7 bisa dibagi 8? Tidak bisa ya, jadi harusnya yang lebih besar dari 8 baru bisa membagi, maka hasilnya 0. 0 kali 8, 0. Diturunkan, dikurangkan 7. Nah, supaya bisa membagi, di sini kita munculkan 0 dengan syarat di sini muncul koma. Jadi 70 bagi 8 itu 8, karena 8 kali 8 yang mendekati 70 yaitu 64.
Setelah itu dikurangkan 70 kurang 64, 6. Kita tambah 0 lagi. Komanya ndak usah, cukup sekali. 7. 7 kali 8, 56. Dikurangkan lagi 4. 40 bagi 8, 5. 5 kali 8, 40. Selesai. Jadi, 7/8 diubah ke desimal, maka hasilnya 0,875. Nah, bagaimana seandainya ini tidak selesai-selesai, tidak dapat 0? Kita boleh berhenti di 3 desimal atau 4 desimal saja, 4 angka saja. Mudah ya? Sekarang kita coba yang lebih besar ya, misalnya 7/5. 7/5. Ya, jadi 7 bagi 5, 1 ya, ini bisa. Kalau tadi tidak bisa. 1 kali 5, 5. Dikurangkan 7 kurang 5, 2. 2 bagi 5 sudah tidak bisa, muncul 0, muncul koma. 20 bagi 5, 4. 4 kali 5, 20, selesai. Jadi bentuk desimal dari 5/7 adalah 1/4. 1,4. Oke. Jadi kalau bisa ini, di nomor 3 juga gampang. Oke, jadi kita potong dulu di 3 nomor.